Makanya yang kita lakukan ketika dagangan yang kita targetkan adalah 120 juta, maka 100 jutanya kita jadikan dagangan, 20 jutanya jadikan cash. Mas, gimana cara mengatur keuangan yang benar? Misal omset bulan ini 2 juta, tapi pengeluaran saya buat belanja mencapai 3 juta. Itu sudah saya pilah-pilah yang sangat dibutuhkan, Bang. Gimana itu, Bang? Dari Anak Hafid Smart 4. Jadi memang prinsipnya begini ya, di usaha pun, saya pun sampai dengan sekarang masih mengalami hal semacam itu. Tidak di 1-2 toko ya, tapi secara global ya, di usaha saya ya. Jadi ketika omset saya itu, misalkan omset saya 100 juta, saya harus PO lagi di atas 100 juta itu. Jadi itu di tempat di pengusaha manapun saya kira masih mengalami itu ya. Jadi pada prinsipnya dalam usaha itu ada hal-hal yang tidak sesuai rencana kita ya. Tapi itu memang terjadi di banyak usaha, saya yakin. Namanya juga pengusaha ya, kan nggak ngerti nanti yang terjadi seperti apa. Yang kita bisa lakukan kan hanya bikin plan atau bikin proyeksi begitu, atau bikin RAB begitu supaya untuk mencapai sebuah tujuan. Tapi ternyata di tengah jalan juga begitu, saya pun mengalami itu sebenarnya. Tapi kalau di toko konsepnya itu begini, di toko konsepnya kalau toko baru ya, kalau toko insya Allah tidak terjadi di tempat saya. Kenapa? Karena kita sudah mensiasati. Tapi dalam usaha saya keseluruhan, baik gudang, baik produksi dan lain-lain, saya masih mengalami itu kadangkala ya. Tapi kalau toko yang saya lakukan begini ya, jadi kan omsetnya katakan omsetnya 2 juta ya, pulaan atau PO-nya bisa sampai 3 juta ya. Ini lebih besar kan, 3 juta. Kenapa ini bisa terjadi ya? Kenapa? Karena sebenarnya kalau toko itu memulainya harus benar dulu ya. Kalau bisnis saya secara keseluruhan kan memang saya masih kesandung iku kan begitu. Tapi kalau toko insya Allah kita sudah ada caranya, karena kita sudah banyak kesandung, makanya kita ngerti. Contohnya begini, ketika ada toko, contoh toko ini ya, toko contoh ukuran 6x8. 6x8 itu kurang lebih, contoh asetnya adalah 80 juta, dagangannya adalah 120 juta. Total 200 juta ya. Ketika 200 juta yang perlu kita siapkan adalah aset 80 juta, jelas aset barang jelas 80 juta ya. 120 juta ini kita 100 jutanya dalam bentuk dagangan, 20 jutanya dalam bentuk cash. Itu begini ya. Jadi ketika 100 juta ini laku 5 juta, jadi stok 95 juta, kita pulaan 10 juta nggak masalah karena ada cash ini. Jadi tidak seluruhnya 120 ini dijadikan dagangan, tetapi harus ada yang berbentuk cash. Adalah gunanya ini. Kenapa kok itu terjadi? Itu pasti terjadi. Contohnya begini, contohnya begini. Misalkan cap kaki 3 itu kita misalkan DSI-nya atau pulaannya harusnya misalkan 21. Kan nanggung pulaan 21. Biasanya itu naik toko itu praktis pulaan 24 sekalian, kan selisih 3 ya. Terus barang apa harusnya pulaan 11, tapi sekalian lah satu lusin 12 kan begitu. Biasanya kalau satu lusin dapat diskon, atau harusnya pulaan 7 tapi ada program masuk harus pulaan 12 untuk dapat diskon, masuk akan selisih dan itemnya banyak sehingga akan terjadi seperti itu. Atau ada permintaan baru dari konsumen, item baru permintaan dari konsumen. Makanya yang kita lakukan ketika dagangan yang kita targetkan adalah 120 juta, maka 100 jutanya kita jadikan dagangan, 20 jutanya jadikan cash untuk membantu perputaran itu begitu ya. Ini kalau toko ya. Sedangkan kami, kalau saya sendiri yang mengalami itu tadi di usaha ini, kan usaha yang saya bikin produksi, neon box, bikin rak, bikin cutting dan lain-lain, itu kan usaha baru juga. Saya baru jalan 3-4 tahun ini misalkan. Jadi saya masih kesandung begitu. Masih produksi minta PO, minta bahan, saya nggak punya saldo. Akhirnya ya tambal sulam, ngambil dari toko, pinjam uang dulu dari toko. Begitu masih terjadi. Ya namanya juga usaha begitu ya. Jadi beda ceritanya kalau misalkan di belakang kita itu ada balong gede ya, istilahnya ada yang support kita dengan dana yang besar. Nah itu terjadi, tapi kan kita dibantu. Tapi kalau kita usaha mulai dari nol ya, itu pasti akan, siapapun kalau mulai dari nol itu pasti akan terjadi. Yang paling penting semangat, terus harus dipilah-pilah, harus dihitung-hitung. Yang paling penting apa? Yang paling penting
panjenengan tahu mana yang mendesak dan mana yang penting. Mendesak itu harus dilakukan, yang penting mungkin bisa dipending-pending atau ditaruh di belakang. Dan harus tahu mana yang kebutuhan, mana yang keinginan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.